ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Hadirin jamaah salat zuhur yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang kami hormati Ketua DKM serta segenap pengurus, yang kami hormati para jamaah salat zuhur yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada semua. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan melimpah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mempertemukan kita kembali dengan bulan mulia, bulan agung, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Di antara nikmat yang besar adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Maka sebahagian ulama kalau ketemu Ramadan itu sujud syukur. Kenapa? Karena Ramadan merupakan kenikmatan yang luar biasa besarnya, momen untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk naikin derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di Ramadan ini dilipat gandakan pahala amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah, ada dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini mengikrarkan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datang seruan untuk berperang. Yang satu meninggal dalam keadaan peperangan, meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian yang satu lagi temannya, dia meninggal 1 tahun setelahnya. Nah, kemudian ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu. Bermimpi beliau sedang berada di depan pintu surga dan bertemu dengan dua orang tadi. Yang satu meninggal dunia dalam keadaan syahid, yang satu lagi meninggal setelah temannya. Dari dalam surga kemudian dipersilahkan masuk. Siapa yang pertama dipersilahkan masuk? Yaitu yang meninggal belakangan, meninggal 1 tahun setelah temannya yang mati syahid. Itu duluan dipersilahkan masuk. Kemudian setelah masuk dipersilahkan kembali temannya yang meninggal dalam keadaan syahid belakangan. Talhah bin Ubaidillah setelah terbangun dari tidurnya kemudian bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya, hingga berita tersebut sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kaget. Kenapa?
yang meninggal belakangan kok bisa masuk surga duluan, padahal yang meninggal duluan itu mati dalam keadaan syahid. Kemudian apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Alaysa qad ma'katha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah yang meninggal belakangan ini bertemu meninggal 1 tahun setelahnya? Iya ya Rasulullah. Fa'adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza. Bukannya ia bertemu dengan Ramadan? Iya ya Rasulullah. Kemudian dia puasa di Ramadan? Iya ya Rasulullah. Kemudian dia salat, melakukan amaliyah ibadah yang lainnya, zikir, sedekah, tasbih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Iya ya Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Fama bainahuma ab'ada mimma bainas sama wal ardh. Itulah yang membuat dia masuk duluan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia meninggal belakangan 1 tahun setelahnya, dia bertemu dengan Ramadan. Di Ramadan dia maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya, kemudian tilawah Al-Qur'annya, kemudian sholatnya, dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, sehingga dia mengumpulkan pahala yang sangat banyak di Ramadan, dan dia dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surga duluan dibanding teman-temannya yang satu tadi. Nah, ini merupakan salah satu kemuliaan daripada Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang luar biasa. Kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh berkah. Maka menjelang Ramadan tiba, Rasulullah itu di hadapan para sahabatnya bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mubarak? Yang dimaksud dengan Ramadan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah yang pertama, yahsuluna fiha bisababil a'malis salihah al-qalilah ala thawabil kathir min indillahi azza wa jalla. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena al-a'malus salihah al-qalilah, amal soleh yang sedikit, ada thawabil kathir, tapi pahalanya banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kecil tapi dibalas dengan pahala yang besar. Jadi kerjanya gak terlalu capek tapi upahnya gede. Pahala sunnah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu mulianya Ramadan. Maka para ulama berpesan kepada kita, fala tudayyi' waqtaka fi Ramadan, jangan sia-siakan waktumu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu hanya sebentar. Waktu Ramadan itu hanya sedikit, 1 bulan ya Ramadan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Ramadan di dalam Al-Quran, yaitu dengan ayyaman ma'dudat. Jadi Ramadan itu hanya beberapa hari saja, ayyaman ma'dudat. Tidak dikatakan syahran, 1 bulan enggak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi Ramadan itu hanya beberapa hari saja ya. Jadi beda. Mbak keluar kota berapa lama sih? Ya paling beberapa hari saja. Jadi terkesan sebentar. Beda dengan ya sekitar 1 bulan. Jadi terdengarnya lama. Nah itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah informasi tentang bulan suci Ramadan. Yang pertama agar kedengarannya ringan walaupun 1 bulan, tapi supaya terdengar sebentar. Yang kedua ada alasan yang lain ini yang luar biasa.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut Ramadan itu dengan ayyaman ma'dudat, dengan hanya beberapa hari saja? Kata ulama ahli tafsir, ini adalah tanbihun ala qillati muddati syahri wa sur'ati qidai ayyamiha wa sa'ati. Ini sebuah tanbih, pengingat kepada kita bahwa Ramadan itu hanya sebentar. Wa sur'atin qidai sa'atiha, dan waktunya itu cepat habis, cepat berlalu. Maka jangan sampai ketika kita keluar dari Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita tidak diampuni, kita tidak mendapatkan rahmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfun man adraka Ramadan tsumma salakha falam yughfar lah." Alangkah ruginya, dikata Rasulullah. Siapa yang rugi? Man adraka Ramadan, orang yang bertemu dengan Ramadan. Tuman salakho, kemudian Ramadan pergi, habis waktunya Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia gak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gak dapat rahmatnya Allah, dia gak dapat keberkahan daripada Ramadan. Maka dia menyesal. Maka kata ulama, ada satu masa nanti ketika meninggal dunia, seseorang pengen balik lagi, Pak. Pengen balik lagi ke alam dunia, hanya ingin bertemu dengan Ramadan. Ya, karena pahala begitu besar di Ramadan. Ya, menyesal dia. Maka kata Rasulullah, "Ma min mayyitin yamutu illa nadima." Semua orang yang meninggal dunia itu pasti menyesal, dengan kadar penyesalan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan orang baik ya Rasulullah? Apa dia menyesal? In kana muhsinan alla yakuna zada. Orang baik pun menyesal, kenapa ya saya tidak lebih banyak kebaikannya? Menyesal. Kenapa ya tidak lebih banyak baca Qur'annya di Ramadan? Kenapa enggak lebih banyak tasbihnya, tahlilnya, sedekahnya, salawatnya? Itu akan menyesal. Kenapa enggak lebih banyak? Maka kondisi ini digambarkan di kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia sakaratul maut, dia berteriak 3 kali. Yang pertama teriakannya adalah, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang lebih bagus?" Yang ketiga, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa itu maksudnya Rasulullah? Kata Rasulullah, teriakan yang pertama dari seorang sahabat mulia Sya'ban radhiyallahu an, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Karena ketika sakaratul maut itu perjalanan hidupnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidupnya, kemudian pahala yang ia dapatkan diperlihatkan oleh Allah. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi ketika sakaratul maut itu disingkap tuh hijab. Jadi kita diperlihatkan oleh Allah, fabasaruka al-yawma hadid. Penglihatan kita tuh tajam ya, pada hari itu. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jarak dari rumah ke masjid Sya'ban itu sekitar 3 jam, Pak. Bukan waktu yang sebentar. Pahalanya dengan pahala yang sangat besar juga, tapi dia masih menyesal, ya Allah, kenapa ya tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh tentu pahala dari Allah lebih besar, surga dari Allah pun lebih indah. Kemudian teriakan yang kedua, "Aduh, kenapa tidak yang lebih bagus?" Nah, itu dipertontonkan juga semasa hidupnya Sya'ban ini. Waktu itu mau melaksanakan sholat, ketika membuka pintu rumahnya, angin menghembus kencang, dingin. Kemudian dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia pakai baju, Pak, ya, baju lapis gitu ya. Nah, baju yang kedua ini baju yang tidak terlalu bagus ya. Kenapa? Karena kalau baju yang di dalam supaya bersih gitu kan, terlihat rapi karena untuk sholat. Kemudian nanti setelah sampai di masjid dia buka. Nah, di tengah perjalanan ada seorang yang kedinginan ya. Kemudian dia gak tega, iba melihat orang yang kedinginan. Dia buka tuh, Pak,
baju lapis yang kedua itu yang tidak terlalu bagus gitu, dibuka, dikasih ya, dikasih, kemudian diajak ke masjid sampai bisa sholat berjamaah. Nah, itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanannya, sehingga dia berkata, aduh kenapa tidak yang lebih bagus yang saya kasih. Tentu kalau yang lebih bagus pahalanya lebih besar, surga yang akan didapat lebih indah lagi. Kemudian yang ketiga dia berteriak lagi, aduh kenapa tidak semuanya. Nah, itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sewaktu hidupnya dia pagi-pagi ya mau sarapan, ada segelas susu dan satu roti. Kemudian ketika dia mau sarapan, ada yang ngetuk pintu, Pak. Assalamualaikum. Ternyata pas dilihat adalah seorang yang meminta-minta, yang kelaparan beberapa hari tidak makan. Kemudian dia bagi dua, yang satu gelas itu dibagi dua, kemudian rotinya dipotong, dikasih ya pada orang yang meminta-minta. Itu pun dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berteriak, aduh kenapa ya tidak semuanya saya kasih. Kalau semuanya saya kasih, satu gelas susu dan satu roti, tentu pahalanya lebih besar, lebih indah surga yang akan dia dapatkan. Jadi walaupun orang baik, hadirin, ketika nanti baik itu di sakaratul maut atau nanti di akhirat, dia akan menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi kebaikan yang dia lakukan ya, karena derajat nanti di akhirat itu sesuai dengan amal kebaikan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikullin darajatum mimma 'amilu. Masing-masing dari kita itu akan diberikan derajat, kedudukan sesuai dengan amal ketika di dunia. Ya, semakin banyak semakin tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya Ramadan hadir di tengah-tengah kita, jangan sampai kita sia-siakan. Mari sama-sama kita berazam, bertekad yang kuat untuk bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah dengan kita berazam ya, ada tekad pengen, misalkan ya Allah saya tahun ini pengen menghatamkan Al-Quran beberapa kali, pengen gak ketinggalan tarawih gitu ya, pengen tahajudnya tiap malam. Kalau kita jujur benar-benar punya tekad, punya azam, insya Allah Allah akan membantu untuk merealisasikan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, in tasduqillah yasduka. Kalau kita jujur ya terhadap urusan akhirat kita, maka Allah akan membantu untuk merealisasikan itu semua. Yakin. Banyak cerita-cerita orang yang benar-benar pengen ibadah haji ya, sungguh-sungguh ya. Itu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba dia bisa berangkat haji. Nah, begitupun kita, kalau cita-cita akhirat kita dengan sungguh-sungguh itu kan diazamkan, ditekadkan, pasti Allah akan membantu kita. Maka ada sebuah kisah, hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki tersebut dia ikrar, ya, masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti tadi, ketika datang seruan perang, dia ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peperangan pada waktu itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah kaum muslimin menang dalam peperangan, biasa ghanimah itu kan dibagi-bagikan ya. Termasuk laki-laki tersebut mendapatkan bagian daripada ghanimah. Ketika laki-laki itu mendapatkan ghanimah ya, dia kaget gitu, ini harta apa? Kata dia. Kemudian dijelaskan, oh ini harta ghanimah gitu kan, karena engkau ikut berperang maka mendapatkan bagian daripada ghanimah. Apa jawaban dari laki-laki itu? Ma'ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Ya Rasul, saya ini ikut berperang bukan untuk mendapatkan harta ghanimah ini. Akan tetapi saya ikut berperang ya Rasulullah, cita-cita saya
nanti suatu ketika ada anak panah yang nancap di leherku ini ya Rasul, kemudian saya tersungkur wafat dalam keadaan syahid. Itu cita-cita saya Rasulullah, bukan untuk mendapatkan ghanimah ini. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Benar engkau bercita-cita seperti itu? Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduka. Kalau engkau benar-benar jujur ingin meninggal dalam kondisi syahid, Allah pasti akan membantu engkau. Kemudian berpisahlah laki-laki itu dengan Rasulullah. Ya. Tak lama kemudian datang lagi seruan untuk berperang. Nah, laki-laki ini semangat, ya, semangat, ingin ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan kafir Quraisy. Dia berperang, ya, ikut. Kemudian dalam perperangan itu ternyata betul apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak panah yang nancap di lehernya sehingga dia terjatuh dan wafat dalam keadaan syahid. Ketika selesai peperangan, jenazah syahid kemudian dihadirkan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah melihat ternyata ada sosok mayat seorang laki-laki tadi yang bercita-cita untuk meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, inikah laki-laki yang punya cita-cita pengen mati syahid itu? Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda dalam doanya, Allahumma hadza 'abduk kharaja muhajiran faqatala faqutila syahidan ana syahidun 'ala dzalik. Didoakan Pak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini adalah hamba-Mu. Dia keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan-Mu ya Allah. Faqatala faqutila syahida. Kemudian dia berperang, dia terbunuh dalam kondisi syahid. Ana syahidun ala dzalik, aku bersaksi bahwa ia orang baik, ia yang mempunyai cita-cita akhirat yang sangat tinggi, maka masukkan ia ke dalam surga-Mu ya Allah. Itu didoakan oleh Rasulullah. Jadi cita-cita akhirat ya oleh Allah direalisasikan. Nah, begitupun kita. Kalau kita punya himmah aliyah, kalau kita punya cita-cita akhirat yang tinggi, punya azam, ya Allah, di Ramadan ini saya pengen lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Yakin pasti Allah akan membantu kita. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tadi makna berkah di sini adalah amal yang sedikit tapi oleh Allah dibalas dengan pahala yang banyak. Kemudian makna yang kedua, ya, bulan yang diberkahi, berkah itu berarti ziyadatul khair. Jadi tambah-tambah kebaikan. Ini adalah target Ramadan. Jadi target Ramadan itu yang baik supaya menjadi lebih baik lagi. Yang rajin beribadah supaya tambah rajin lagi beribadah. Nah, ini terbukti. Kalau di Ramadan itu sholat subuh biasanya hampir penuh tuh ya. Masjid penuh, apalagi taraweh malam pertama, malam kedua, ya seminggu pertama ya. Kalau seminggu kedua, ketiganya mungkin agak berkurang lagi gitu ya. Tapi paling tidak memang meningkat ya. Kualitas ibadah seseorang itu meningkat di bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah target daripada Ramadan. Yang baik semakin baik, yang dermawan tambah dermawan, yang pelit jadi sadar gitu kan, peka, lebih memperhatikan tetangganya, saudaranya gitu kan, lebih peka, lebih peduli terhadap kondisi saudara-saudaranya. Maka Ramadan hadir itu menjadi sebuah momen untuk perubahan ya, ke arah yang lebih baik. Maka kata ulama, Ramadan itu bisa merubah karakter atau sifat manusia. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa karakter atau sifat manusia yang diceritakan, tapi di Ramadan ini bisa berubah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah
sifat kikir, sifat pelit. Manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 100, wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia mempunyai sifat kikir. Bahkan kata Allah, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Dikata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian memiliki segudang harta, ya, memiliki harta yang sangat banyak, yang berlimpah ruah, idzal la amsaktum, kalian pasti akan menahannya, enggan untuk menginfakkan. Kenapa? Khasyatal infak, takut kekurangan, Pak. Takut jatuh fakir, jatuh miskin, ya. Itulah sifat manusia. Wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia mempunyai sifat kikir. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada 3 kata yang luar biasa. Yang pertama adalah tamlik. Jadi artinya kata memiliki. Yang kedua adalah khasyatal infaq, takut kehilangan, takut fakir. Yang ketiga adalah qaturo, artinya pelit, ya, artinya bakhil. Nah, ini ayat luar biasa. Kenapa? Karena dari mana timbulnya sifat pelit? Yaitu dari rasa takut kehilangan, takut kekurangan, takut jadi miskin, takut jadi fakir. Dari mana timbulnya rasa takut kehilangan? Yaitu dari rasa memiliki. Kalau misalkan seseorang yang biasa parkir, walaupun mobilnya mobil mewah banyak yang parkir, ketika mobil tersebut pergi, dia nggak merasa kehilangan karena nggak merasa memiliki, nggak ada rasa, gitu kan? Nah, kalau kita pelihara rasa memiliki, maka akan menimbulkan satu penyakit takut kehilangan. Kalau takut kehilangan tidak kita usir, maka akan timbul penyakit yang lain, yaitu rasa pelit, ya, sifat pelit. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abdu, dalam satu riwayat, yaqulu ibnul adam mali mali. Ibnu Adam atau seseorang itu akan selalu mengatakan mali mali, ini adalah hartaku, ini adalah kepunyaanku, ini adalah mobilku, ini adalah rumah, pasti selalu. Kenapa dikatakan selalu? Karena Rasulullah SAW mengatakannya dengan kata yakulu. Yakulu itu fi'il mudhari, kata yang sedang dan berkelanjutan, ya, continuous tense. Itu akan selalu mengatakan ini adalah hartaku, ini adalah kepunyaanku. Nah, ini sifat daripada manusia. Nah, ini kalau dibiarkan, maka akan timbul penyakit-penyakit yang lain sampai kepada titik penyakit, yaitu yang namanya sifat pelit. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita yaitu tentang kedermawanan, berbagi, lebih peka, lebih simpati lagi kepada orang lain. Maka Rasulullah menyontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah tampil di bulan suci Ramadan sebagai ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan, yang paling dermawan Rasulullah, ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah memberikan sebuah motivasi kepada kita dalam hadisnya, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Maka benar kata ulama, jadikan puasa kita itu 2 kali, Pak. Jadi walaupun 1 hari tapi jadi 2 kali. Bagaimana caranya? Ya, memberi makan, ya. Pertama kita puasa, juga kalau kita ngasih makan dapat juga pahala. Jadi ibaratnya puasa dua kali. Jadikan puasamu itu marratain, 2 kali. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramadan adalah bulan untuk merubah diri kita supaya lebih dermawan lagi, ya.
karena bulan Ramadan adalah merupakan mawasim al-khairat, ya, musim kebaikan. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ini sebentar lagi. Yang kedua adalah sifat manusia yang dirubah di Ramadan ini adalah wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa, ya. Tergesa-gesa. Kalau tarawih juga kan pengennya cepat ya Pak, benar kan? Ada yang 7 menit juga kan tarawih, pengennya cepat gitu. Nah itulah sifat manusia. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Nah tergesa-gesa itu beda dengan bersegera. Kalau bersegera itu bagus. Ya ketika kita berbuka puasa maka sunnahnya itu bersegera. Ya artinya kan takjil itu bersegera untuk berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Ya. Dan memang kebaikan itu harus disegerakan. Ketika adzan misalkan Allahu Akbar sudah masuk waktu, maka baiknya disegerakan, jangan ditunda-tunda bersalat. Gitu kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal birri ajilu. Perkara yang baik itu bagusnya harus disegerakan. Orang yang meninggal dunia itu kan sunnahnya disegerakan untuk diurus, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, itu kebaikan. Nah, bersegera dengan tergesa-gesa itu berbeda. Ya, itu berbeda. Ada salah satu sahabat, ya, di zaman Rasulullah SAW, dia masuk masjid, kemudian langsung berdoa, Pak. Allahumma, gitu kan. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, ajalta ayyuhal musalli, engkau terlalu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Kalau kau mau berdoa, maka pujilah Allah terlebih dahulu. Ya, pujilah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian baca sholawat dulu, baru kita minta kepada Allah. Jangan ujung-ujung langsung aja, itu kan. Ada muqaddimah doa. Itu merupakan adab-adab dalam berdoa. Pujilah Allah terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Maka doa Nabiullah Yusuf alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabiullah Yusuf ketika berdoa kepada Allah, apa doanya? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan dalam keadaan muslim dan satukan dengan orang-orang yang saleh. Tapi sebelum meminta hal tersebut, Nabi Yusuf memuji terlebih dahulu kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, engkaulah Tuhanku yang telah memberikan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau yang telah memberi ilmu kepadaku tentang takbir mimpi. Fatiras samawati wal ardh, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau yang mengurusku di dunia dan di akhirat. Baru meminta tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Atau kita dalam surah Al-Fatihah, sebelum kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku ke jalan yang lurus. Tapi kita puji dulu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milikmu ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, engkau yang merajai di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baru ihdinas siratal mustaqim. Itu merupakan adab-adab dalam berdoa. Pujilah Allah dulu, salawat kepada Rasulullah, atau mengakui segala kehilapan kita. Rabbi inni dhalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Itu ya, iktiraf terhadap dosa. Ya, istighfar dulu, gitu kan. Itu merupakan adab-adab dalam berdoa, jangan tergesa-gesa. Nah, insyaallah Bapak Ibu jamaah yang dicintai muliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat tergesa-gesa itu di bulan Ramadan insyaallah bisa dirubah dengan sifat sabar. Ya, dengan sifat sabar. Ketika datang waktu maghrib, misalkan jam 6, ya sebelum jam 6 jangan dulu Pak, sabar dulu. Nah itu dilatih.
ya dilatih di bulan suci Ramadan agar kita bersabar, disiplin dan lain sebagainya. Jemaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita lebih baik, lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.